Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarmu hari ini? Jadi ini sedikit saya mau memberikan contoh ya, contoh untuk burung yang kelebihan protein ataupun staminanya ya. Staminanya kalau ngomongin stamina kayak enggak protein aja, kelebihan protein. Terus dengan rawatan biasanya itu burung-burung kayak gini itu dia tuh dirawat dengan mandi jemur. Nah, bisa disimak ya teman-teman. Berikut contohnya. Nah, itu teman-teman burungnya. Jadi kondisinya itu kayak nggak stabil lah. Tiba-tiba tahu-tahu langsung jamrok sendiri sambil ngejar-ngejar terus. Tapi jamroknya ini nggak bunyi teman-teman, nggak bunyi seperti itu. Terus pokoknya yang kayak apa ya? Dilihat itu kayak dia itu kelebihan tenaga kelebihan tenaga ataupun yang jelas itu kalau menurut saya pribadi yang gampangannya itu kelebihan protein seperti itu. Jadi dia itu gampang marah, gampang ngamuk, tapi nggak mau buka paruh seperti itu. Itu sebenarnya bisa buka paruh, bisa dilakukan atau diberi treatment ya agar dia mau buka paruh itu bisa. Jadi kalau untuk ngomongin rawatannya kan ini kan mandi jemur. Cuman di sini biasanya ataupun keseringannya burung tersebut dirawat dengan nggak konsisten. Seperti itu. Jangkrik los, terus apa ya? Kroto rutin tetap dikasih, tapi yang jelas jangkrik los. Cuman di sini kadang mandi jemur, kadang enggak, kadang mandi, kadang jemur, kadang enggak mandi, kadang jemur. Yang jelas prediksi saya hanya menebak ya, karena beliau sendiri nggak memberikan keterangan tentang rawatannya itu seperti apa. Yang jelas dia hanya menanyakan jadi seperti ini. Bentar teman-teman. Nih, Mas, kalau kayak gini harus diapain lagi ya jamrok tapi nggak bunyi seperti itu. Dia hanya menerangkan kalau jangkrik tetap dilos mandinya. Oh ini enggak, maaf Mas, kalau jangkrik tetap dilos mandinya tiap hari atau enggak ini, tapi tanda tanya semua ya. Tuh ya, jelas nggak teman-teman? Aduh, kameraku ngeblur deh. Nah, tuh ya, soalnya aku pakai kamera depan teman-teman, jadi burungnya itu sedikit tak beri contoh tadi nih, ya seperti yang di video tadi. Jadi burung ini itu dia itu kayak kelebihan protein dan dia terlalu sensitif teman-teman, dan juga dia udah ngerut yang jelas itu rawatannya nggak kontinu, terus dia itu nggak bisa kontinu gantang. Jadi posisi burung itu sebenarnya udah on fire, cuman dia nggak pernah dilombakan, hanya dirawat terus kayak gitu, seperti itu. Nah, untuk mengatasi burung-burung seperti ini teman-teman itu sebenarnya tinggal ngelakuin mandi jemur tapi jemurnya dikencangin. Karena menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi yang udah saya lakuin lah ya, pengalaman saya pribadi, burung apapun itu dia mau intinya itu kayak contoh ini tersebut ya, hijau ini dia mau kelebihan protein, mau kelebihan ataupun bisa dibilang over jinak, atau dia kelebihan pernah dikasih doping, atau dia itu kayak burung matung ya, terus pernah dikasih yang aneh-aneh, intinya seperti itu hanya satu yang istilahnya rawatan yang bisa untuk menjadi patokan ataupun acuan teman-teman
yaitu dengan dimandikan terus dijemur kenceng. Biasanya kalau dijemur kenceng, dan mungkin dari jam 9 sampai jam setengah 12, jam 9 sampai jam setengah 12, asalkan rutin dengan kerodong separuh ya, itu burung itu akan di posisi benar-benar kelihatan dia itu, burung tersebut ini kurang power atau kurang stamina atau kelelahan atau butuh istirahat, itu kelihatan dari situ untuk yang rawatan mandi jemur teman-teman, seperti itu. Tapi kalau kita ini belum tahu, terus kita hanya melihat gerak-gerik tok, meraba namanya, orang kan meraba ya, seperti itu. Karena kalau meraba ini kan nggak punya acuan pasti ataupun patokan yang memang pasti ya, yang bisa diikuti dengan pasti ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya nggak masalah sih, nggak masalah. Karena apa? Karena tanpa dilakukan itu nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Makanya dilakukanlah dengan rawatan seperti orang tersebut, yaitu mungkin kemungkinan besar yaitu jarang gantang, cuma extra folding full seperti itu. Jemurnya juga nggak kontinu, mungkin seminggu 2 kali atau sekobernya atau sesempatnya, seperti itu teman-teman, yang mengakibatkan burung tersebut berada di posisi birahi tinggi ya iya, terus emosinya turun ya iya, terus kalau kena sinar matahari, baru kena sinar matahari sebentar langsung jamtrok. Ada juga yang baru pas setelah dimandikan, biasanya kondisi yang seperti di video tadi itu nampak ketika burung setelah dimandikan, teman-teman. Jadi dia itu nggak bisa menguasai apa ya, kondisi tubuhnya sendiri kayak gitu. Itu sih feeling saya pribadi. Dan untuk cara penanganannya yaitu dengan rawatan yang kontinu. Kalau memang jenengan ataupun teman-teman semua itu bingung ya dengan melihat gerak-gerik, masih bingung, yang jadi acuan jemur kenceng untuk rawatan mandi jemur, yaitu dari jam 9 sampai jam setengah 12, jam 9 sampai ke setengah 12, rutin seperti itu ya. Itu insya Allah yang cuma yang terjadi itu kemungkinan buruk hanya dia bunyi tapi kerenyem-kerenyem, terus dia matung ya. Kadang bunyi tapi kayak cuma di tenggorokan, nggak mau buka paruh, itu tok. Itu di situ ngotak-ngatik hanya di apanya, di settingan di lapangan. Kalau di posisi kenyang dia nggak mau, berarti di posisi lapar. Tapi rata-rata di posisi lapar untuk burung-burung yang rawatan mandi jemur teman-teman, kayak gitu. Cuman posisi lapar, posisi sama disetut extra folding, cuman dengan posisinya lapar tapi protein tinggi, makanan protein tinggi yaitu kroto dan lot Hongkong, seperti itu. Tapi kalau dikasih jangkrik biasanya dia tidur, burung-burung kayak gitu biasanya tidur, gak mau kerja. Itu untuk yang rawatan gak kontinu ya, jadi dikontinukan rawatannya. Kalau memang gak bisa dengan rawatan mandi jemur yang kontinu, posisi burung seperti ini itu intinya kalau mau beralih rawatan full krodong sehari 2 hari nggak mandi teman-teman, nggak mandi untuk beralih rawatan itu. Jadi posisinya biar dia itu panas, benar-benar panas, dia bisa apa ya, semacam kayak bisa beradaptasi dengan kondisi tubuh dia sendiri teman-teman. Barulah nanti ya pakailah rawatan pekerja. Jadi nggak ada istilah ganti rawatan dari mandi jemur langsung ke rawatan pekerja, dia nggak mau mandi. Terus dari rawatan pekerja ke rawatan mandi jemur dia juga susah mandi, itu nggak ada seperti itu. Karena dia udah bisa menyesuaikan dengan rawatan tersebut. Itu teman-teman, masukan dari saya hanya seperti itu ya. Karena ya namanya makhluk hidup lah teman-teman. Kita itu kalau yang istilahnya mesin aja kadang disetting aja, dibikin disetting itu pun kadang ada jebolnya, apalagi makhluk hidup seperti itu. Jadi kalau
kita itu hanya bisa dari setut extra fooding maksimalin, semua itu dimaksimalin baru dikurangin, seperti itu untuk makhluk hidup kayak burung, untuk burung kicauan lah ya. Tapi kalau suatu mesin dimaksimalin paling dia meledak, kita harus bangun ulang. Tapi kalau burung kicau, ini prinsip saya sih, prinsip saya, hanya prinsip saya. Tapi kalau teman-teman mau ikutin ya monggo, enggak ya enggak masalah. Jadi kalau untuk prinsip saya tak fullin, biar dia mau jadi kodok baru nanti tak kurangin, karena dari hasil maksimal itu nanti dikurangin. Oh ini tuh matung tuh kurang apa nih. Matung biasanya kalau burung matung ini hanya butuh dikurangin mandi, kurangin jemur, seperti itu ya. Kurangin jemur itu untuk matung, kurangin jemur dalam artian tetap dijemur, hanya dikurangin, seperti itu teman-teman. Karena rata-rata burung matung itu rawatannya gini, keluar kasih extra loading atau enggak dikasih extra loading, jemur sebentar, mandi, jemur lagi, kenceng. Nah kita balik nih, jemur dulu sebentar ya, tetap dijemur, terus mandi, sehabis mandi tidak dijemur lagi. Atau bisa kita jemur kenceng pagi hari, nanti setelah dijemur ya diangin-angin sebentar, kasih extra loading, mandikan. Setelah mandi nggak dijemur lagi. Otak-atiknya di situ tok untuk perawatan yang burung-burung matung, seperti itu. Karena matung itu identik dengan bulunya awalnya itu gembung, burung melet itu juga matung teman-teman, rata-rata matung. Seperti tetap butuh jemur, seperti itu ya. Jadi apa ya, ya coba di otak-atik, karena ya keterangannya kurang jelas dengan rawatannya seperti apa. Cuman itu hanya versi saya tadi, hanya feeling saya rawatannya seperti itu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.